Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini saya buatkan video dengan tema memahami bahayanya dunia dengan kacamata ma'rifatullah. Arti kata ma'rifatullah adalah mengenal Allah. Mengenal akan apa? Beberapa hal, yaitu syariat Allah, yaitu peraturan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ma'rifat atau mengenal kepada asma-asma Allah atau nama-nama Allah. Ma'rifat kepada sifat-sifat Allah, yaitu karakter Allah. Dan mengenal af'al Allah atau perbuatan Allah. Sebelum saya memasuki inti dari yang disebutkan judul yang tadi, saya awali dengan mengingatkan tentang tujuan manusia diciptakan di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Di dalam beribadah kepada Allah, kita akan diuji dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan diuji dengan adanya perintah dan larangan yang tertuang di dalam syariat atau peraturan Islam sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Allah Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami." Tentang harus mengikuti syariat, Allah firmankan di dalam surat Al-Jathiyah ayat 18. "Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." Anjuran mengikuti syariat atau peraturan Allah dengan kata lain adalah anjuran untuk bertakwa, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 102, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." Seperti itulah tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah, dan salah satu ujian yang Allah berikan adalah ujian kebaikan, kenikmatan perihal duniawi yang sering membuat manusia lalai kepada mengingat Allah dan kemudian binasa karena dunia. Tentang bukti kebenaran bahayanya duniawi itu sudah banyak terlihat di media. Di berita itu banyak disiarkan tentang orang-orang yang binasa karena wanita, karena jabatan, karena ketenaran, karena anak-anak yang sangat dicintainya. Itu banyak sekali terjadi akhir-akhir ini. Banyak orang yang terbunuh karena keduniawian. Anak yang seringkali dimanjakan, kemudian menjadi kurang ajar, kemudian membunuh orang tuanya, banyak terjadi. Ada orang yang celaka karena wanita, itu juga banyak terjadi. Karena ketenaran, akhirnya orang itu stres dengan ketenarannya karena jauh dari agama, seringkali lalai menunaikan kewajibannya kepada Allah sehingga mati bunuh diri. Itu juga banyak terjadi. Karena jabatan, dengan jabatan itu semena-mena berbuat tidak adil, akhirnya jabatannya dicopot, dipecat, itu juga banyak terjadi, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana cara supaya terhindar dari kecelakaan, kebinasaan karena duniawi. Oleh karena itu, kita harus memahami dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, yang salah satunya adalah mengenal melalui syariat atau peraturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 14, "Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik." Dengan adanya sunnatullah seperti itu, yaitu dijadikan rasa cinta di dalam diri manusia terhadap semua hal yang tadi disebutkan, maka
Allah yang maha bijaksana memberi pengajaran sekaligus sebagai peringatan kepada manusia tentang bahayanya dunia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 20, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." Pada surat At-Taghabun ayat 15-16 Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." Di dalam surat Al-Takatsur ayat 1-8 Allah Ta'ala berfirman, "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu." Dan Nabi Muhammad pun memberi peringatan akan hal itu. Disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, "Yang aku khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, namun yang ku khawatirkan adalah saling berbangganya kalian dengan harta." Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, beliau bersabda, "Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah bagi umatku adalah harta." Di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, beliau bersabda, "Dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i." Di dalam hadis riwayat Bukhari, beliau bersabda, "Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, celakalah budak khomisah, dan celakalah budak khomilah." Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau bersabda, "Seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah, dan Allah Maha menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat." Makna kalimat "tidak ada yang bisa menghalangi isi perutnya selain tanah" pada hadis tersebut adalah bermakna tidak ada yang bisa mencegah manusia dari sikap rakusnya kepada dunia kecuali kematian yang ditimpakan kepadanya. Oleh karena itu, agar kita tidak mati dalam keadaan lalai kepada Allah karena dunia, maka kita harus bertakwa kepada Allah. Yang salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah adalah menggunakan titipan dunia itu dengan mengikuti syariat atau peraturan Allah, yaitu tidak berbangga-bangga dengan harta, tidak pamer harta seperti hanya sekarang yang banyak terjadi, melakukan flexing, memperlihatkan kesuksesan tentang keduniawian. Juga tidak boleh berbuat kikir. Karena apa? Karena Allah akan menghukum orang yang berbuat kikir, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat 35. "Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan, 'Inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, tidak diinfakkan. Maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan.' Itulah hukuman bagi orang kikir yang suka menumpuk-numpuk harta tapi tidak dibagikan sebagai sarana beribadah kepada Allah. Padahal manusia diciptakan dengan adanya diberi titipan duniawi adalah untuk beribadah, bukan untuk ditumpuk-tumpuk di rumahnya, untuk menjadi orang yang lebih kaya daripada orang lain. Hati-hati, jangan sampai kita binasa dengan duniawi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.